Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 25 Juni 2025 dengan judul Sukacita Terbesar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita ikuti penjelasannya. Sangat indah dan meneguhkan jika ada anak kucing yang menggosok-gosok kaki kita. Tetapi jauh lebih baik mendengar kata-kata manis atau merasakan pelukan yang memberi semangat dari seorang teman. Sukacita terbesar kita ditemukan dalam berbagai ide, rasa sakit, pandangan, pelukan, memeluk dengan erat, dan berbagai harapan dengan orang lain. Ketika Yesus mengajar tentang pelayanan, dia mengutus murid-muridnya berdua-dua. Ketika Paulus dipanggil untuk melayani di Makedonia, dia meminta Silas dan Dr. Lukas untuk ikut bersamanya. Saat Saul kesepian, dia meminta Daud untuk mengisi keinginan itu dengan musik. Ketika Dorcas bangun setiap pagi, dia membantu tetangganya. Orang-orang berada dalam kondisi terbaiknya ketika hidup untuk orang lain. Namun hubungan yang sama ini membawa tantangan besar bagi kita. Manusia itu luar biasa namun juga bisa mengerikan. Disitulah Sang Pencipta berperan membawa persediaan pedoman hubungan, siap dengan praktik latihan tentang cinta. Bagaimana menukar dendam dengan penghargaan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-21. Bagaimana memikirkan orang lain terlebih dahulu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat yang ke-18. Bagaimana mengatakan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan lembut. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat yang ke-6. Bagaimana bersabar menghadapi orang yang tidak sabar? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Ingin lebih banyak kebaikan dalam hidup Anda? Anda bisa pergi ke tempat penampungan hewan dan mengambil anak kucing kecil, atau Anda dapat memilih untuk mengembangkan kemampuan hubungan dengan sesama Anda dengan meneguhkan persahabatan melalui email, lewat telepon, atau tatap muka. Bagikan sebuah cerita, bicarakan tentang anak-anak, lelucon, pekerjaan, berbelanja, mobil,
Jadilah lucu dan penuh harapan. Lakukan kontak mata dan ucapan halo ketika Anda bertemu seseorang di jalan atau di pasar. Mengomentari apa yang mereka kenakan atau cuaca yang baik, buruk atau jelek saat itu. Bicara dengan seseorang yang Anda cintai. Matikan komputer, perangkat stereo, dan TV. Singkirkan semua gangguan dan fokus pada orang lain. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Dengarkan, beri dukungan, cintai. Beginilah cara George Eliot berdoa. Semoga setiap jiwa yang menyentuh jiwa saya, baik itu sentuhan sekecil apapun, mendapatkan kebaikan, sedikit rahmat, pikiran yang baik untuk membuat hidup ini berharga. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.